wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Sebelum mulai pembelajaran, tolong perhatikan dulu tempat duduknya terlebih dahulu. Bagus, jika sudah rapi pada kedua kelas, silakan dipilih doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni amin. Selanjutnya Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Fatur Rahman Riyadi, Hadir, Pak. Muhammad Zidan, Hadir, Pak. Restu, Hadir, Bapak. Rahma. Hadir, Pak. Nah, baik, semuanya hadir. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak ada sedikit refleksi bagi Anda semuanya. Bapak ingin Anda taruh tangan di dada, kemudian ucapkan kalimat istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Nah, bagaimana perasaan Anda sekarang? Tenang. Nah, Ada tentram. bagus. Itu merupakan salah satu ketika kita tertimpa musibah, yaitu dengan mengucapkan kalimat istighfar atau terkait juga dengan materi kita pada kali ini, yaitu tentang bersabar. Yang mana tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah agar Ananda mampu untuk menjelaskan apa itu sabar, dalil tentang bersabar, serta Ananda dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan menampilkan sedikit video mengenai sabar ini. Silakan nanti Anda perhatikan video ini dan ambil hikmah dari videonya. Anak abah capek ya. Iya, Pak. Capek. Capek apa? Capek nunggu. Oh, gitu. Tapi kan kita yang bertamu, jadi kita yang harus bersabar. Tapi menurut Rara, kalau kita bertamu ke rumah orang, harusnya gimana sih? Oh, tahu dong, Pak. Nah, dari video ini apa yang dapat Anda ambil kesimpulan? Kalau bertamu itu harus sabar. Nah, bagus, apa lagi? Karena ada bertamu. Nah, bagus, dari video ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya harus bersabar ketika bertamu dan menghargai adab ketika bertamu. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan apa itu tentang materi tentang sabar. Yang pertama adalah apa itu sabar. Nah, sabar itu adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu sabar, yang mana artinya menahan atau mencegah. Secara istilah, sabar ini merupakan menahan diri dari rasa gelisah, marah, emosi berlebihan, menjaga lisan dari perkataan yang buruk, serta mengontrol perbuatan agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah, bagaimana kita ketika bangsa adalah bahasa lalu agar tenang dan tidak mengucapkan dan mengucapkan yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kita harus berusaha dan berdoa kepada Allah yakin bahwa ada hikmah di balik setiap ujian yang kita hadapi. Sebagaimana dalil yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156,
Siapa yang bisa membacakan? Pak. Kepada Anda Matur, silakan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, bagus. Silakan bacakan artinya Restu. Dan kami pasti akan memuji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah, bagus insyaallah bacaan dari Ananda Batur dan Anda Restu. Bagaimana yang dapat kita ambil kesimpulan dari ayat ini adalah agar bahwa Allah menjelaskan setiap manusia itu pasti akan diuji, baik itu dari rasa gelisah, baik dari rasa takut, lapar, kekurangan. Tetapi Allah juga telah menyiapkan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Sebagaimana ada beberapa ciri-ciri orang sabar menurut Imam Ghazali. Yang mana ciri-ciri sabar menurut Imam Ghazali adalah yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah. Kita harus selalu bersabar dalam menjalankan perintah Allah SWT. Yang kedua itu sabar dalam menjauhi maksiat. Kita harus selalu sabar untuk selalu menjauhi maksiat tersebut agar iman kita tetap terjaga. Selanjutnya itu sabar dalam menghadapi ujian. Kita selalu bersabar ketika terjebak musibah. Sebagaimana kita harus selalu mengucapkan kalimat tarjih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika terjebak musibah. Nah, dari materi ini Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan nanti Bapak akan membagikan LKPD tentang sabar ini. Silakan bagi dua kelompok. Nah ini nanti bagi Anda yang kesulitan dalam mengerjakannya, silakan tanyakan terhadap tugas yang Bapak berikan tadi. Pak, ada soal. Tolong rapatkan waktunya. Kita punya itu. Ada nampak di kelompoknya. Ini gimana Pak? Nah ini nanti Anda jelaskan sedikit kasusnya tentang sabar, sikap apa yang harus dilakukan. Nanti kita harus dikasih. Makasih Pak. Nah ini nanti bagi Anda yang kesulitan dalam mengerjakannya, silakan tanyakan terhadap tugas yang Bapak berikan tadi. Pak, ada soal. Tolong rapatkan waktunya. Kita punya itu. Ada nampak di kelompoknya. Ini gimana Pak? Nah ini nanti Anda jelaskan sedikit kasusnya tentang sabar, sikap apa yang harus dilakukan. Nanti kita harus dikasih. Makasih Pak. Apakah sudah siap semuanya? Apakah sudah siap? Sudah, Pak. Nah, antara kelompok satu silakan tampil ke depan untuk menampilkan hasil dokumen. Oke, baiklah. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ada sebuah studi kasus, Nisa sudah belajar dengan sungguh-sungguh untuk berlomba pidato. Namun ia tidak berhasil menjadi juara. Nisa merasa kecewa dan malu bertemu teman-temannya. Nah, jika kamu menjadi Nisa, apa yang akan kamu lakukan agar tetap semangat? Nisa seharusnya harus bersabar. Yang kedua, mengapa sikap sabar dapat membantu seseorang bangkit dari kegagalan? Karena
ingin bertanya? Tidak, Pak. Jika tidak, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari materi tentang sabar? Senang, Pak. Senang, Pak. Ingin berubah lebih baik. Ya, senang. Jadi Di boxing, Pak. agar Anda nanti mampu untuk memahami materi tentang sabar ini. Siapa yang ingin menyimpulkan hasil diskusi kita kepada Betul, Pak. hasil pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Pak. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini ialah satu merupakan sikap menahan diri dari emosi, ucapan dari orang lain dan perbuatan yang tidak baik. Sabar bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan jiwa yang membantu kita tetap tegar dalam menghadapi ujian, menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya. Bagus. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Saya, Pak. Silakan. Selain itu sabar juga membawa banyak manfaat seperti ketenangan hati, pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala serta kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar. Bagus. Jawaban kesimpulan yang diberikan oleh Anda tadi yang mana sabar merupakan sikap menahan diri dari rasa emosi, ucapan, perbuatan serta tindakan yang tidak baik. Sabar bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan jiwa yang membuat kita tetap tegar dalam menghadapi ujian. Jadi sekian materi Bapak kali ini. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kepada majelis. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada majelis bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas partisipasi dari anda semuanya yang telah mengikuti pembelajaran Bapak pada kali ini. Bapak kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.